Menantu saya yang pertama itu Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid. Kemudian ada mantu saya yang keempat, mana dia, Habib Irfan, duduk di sebelah mana, Habib Irfan bin Taufik Al-Aidarus. Dan ada mantu saya yang kelima, itulah Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Adapun ada mantu saya yang ketiga yang seharusnya ikut hadir bersama kita di tempat ini malam ini. Mestinya ikut hadir dan juga menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi karena bibinya hari ini meninggal dunia dan dimakamkan, beliau beruzur untuk hadir pada malam hari ini. Beliau menyampaikan maafnya dan sudah disampaikan tadi oleh Kiai Haji Salimul Afif. Mudah-mudahan itu menjadi uzur syar'i dan mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini tentu tidak lupa kita sampaikan kepada seluruh habaib dan kiai para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Karena yang hadir pada malam ini luar biasa di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Ini yang hadir habaib sangat banyak, kiai sangat banyak, ajengan sangat banyak. Kalau saya sebutkan namanya satu persatu, nanti 1 jam aja buat mukaddimah itu. Jadi karena banyaknya luar biasa, mohon maaf kepada para ajengan, kiai, ulama. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, sama sekali tidak mengurangi takrim kita, takzim kita, ihtiram kita untuk semua para ulama kita. Kita doakan semoga semua para alim ulama, para ajengan, para kiai, para habaib yang malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalau pada malam hari ini kita kumpul bersama mereka di pondok pesantren ini, kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada aparatur pemerintah juga tidak lupa kita ucapkan terima kasihnya, baik sipil, TNI maupun Polri yang telah membantu kelancaran acara ini, membantu ketertiban, membantu keamanan. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut untuk li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, saya tadi sempat berbincang dengan Kiai Haji Salimul Afif. Tadi pagi kebetulan kami bertemu. Beliau bercerita bagaimana pembangunan pondok pesantrennya, bagaimana majelisnya, bagaimana perjuangannya. Alhamdulillah, saya senang dan saya sangat bahagia mendengar apa yang beliau paparkan. Dan salah satunya yang membuat kami bangga, saudara, ternyata pondok pesantren ini sangat ihtimam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yaitu yahtam bikul ihtimam. Nah, sampai-sampai kitab tersebut terus dibaca untuk dikhatamkan. Nanti setelah khatam dibaca lagi dari awal untuk dikhatamkan. Begitulah seterusnya, saudara. Nah, jadi sekali lagi kenapa saya bangga, kenapa saya bersyukur, ini merupakan salah satu identitas kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Bahkan tadi sore, bahkan habis maghrib tadi sempat dibaca juga, yaitu kitab Ihya sebelum dimulainya acara ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Ihya ini saudara terus mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah, apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar, berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Berapa ratus
yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Kalau ada yang berkata, Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif, betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi. Hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ini ada gerakan, saudara. Apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja, kurang ajar. Awas, hati-hati saudara. Ini bukan ahlus sunnah yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif itu nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu, saudara, baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis, hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan. Tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali. Karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, gak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis lembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak, itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha, saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Nggak dipakai oleh ulama. Mazhab yang manapun nggak pakai, saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah, maharnya baca Quran, saudara. Hadisnya sahih, tapi nggak ada mazhab yang pakai, saudara. Nggak ada ulama yang pakai, saudara. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya ta'limul Quran boleh. Ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak. Ulama menolak, saudara. Padahal hadisnya ada, boleh. Enggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan, saudara. Enggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif. Tapi ulama semua sepakat, pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis dhaif, saudara. Tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslon, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya. Dipakai. Sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini fuqaha yang ngerti, saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali, saudara. Jangan apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Satu lagi saya tambahkan. Ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih, berarti ini madhab Syafi'i. Yang itu hadis sahih, berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya, saudara. Tunggu dulu. Alasan mereka apa? Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi.
jika sah, sahih.